Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Rizal Aufa, NIM 346, kelas 7H. Akan mempresentasikan laporan diagnosis kesulitan belajar, pendidikan guru sekolah dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muria Kudus. Latar belakang kesulitan belajar adalah ketidakmampuan siswa untuk menyerap ilmu pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, ada interaksi guru terhadap murid di kelas. Hal ini dapat menjadi berkembangnya ilmu pengetahuan siswa. Tetapi tidak semudah itu, dikarenakan banyak siswa yang memiliki kemampuan yang berbeda. Salah satu faktor kesulitan belajarnya yaitu faktor lingkungan, ekonomi, diri sendiri, dan keluarga. Guru dituntut untuk dapat mengatasi masalah pembelajaran tersebut dan memberikan solusi bagi siswa sehingga mata pembelajaran diagnosis kesulitan belajar ini menjadi mata kuliah yang membahas dan memberi solusi dari kesulitan belajar siswa tersebut. Rumusan masalah. Yang pertama, apa pengertian diagnosis kesulitan belajar? Dua, apa macam-macam diagnosis kesulitan belajar akademik? Tiga, apa penyebab kesulitan belajar? Empat, apa ciri-ciri siswa yang mengalami kesulitan belajar? Lima, apa penyebab dan solusi siswa mengalami kesulitan belajar? Tinjauan pustaka. Yang pertama, pengertian kesulitan belajar adalah suatu bentuk gangguan dalam satu atau lebih dari faktor fisik dan psikis yang mendasar yang meliputi pemahaman atau penggunaan bahasa, lisan, atau tulisan yang dengan sendirinya muncul sebagai kemampuan tidak sempurna untuk mendengarkan, berpikir, berbicara, membaca, menulis, atau membuat perhitungan matematikal, termasuk juga keadaan ekonomi, budaya, atau lingkungan yang tidak menguntungkan. 2. Macam kesulitan belajar. Kesulitan belajar bidang akademik. Yang pertama, kesulitan berhitung atau disebut diskalkulia. 2. Kesulitan membaca atau disebut disleksia. 3. Kesulitan menulis atau disebut disgrafia. 4. Kesulitan berbahasa disebut dispasia. 5. Kesulitan tidak terampil atau disebut dispraksia. Jenis kesulitan belajar yang pertama, learning disorder, adalah kemampuan di mana proses belajar seseorang terganggu karena timbulnya respons yang bertentangan. Dengan demikian, hasil belajar yang dicapai akan lebih rendah dari potensi yang dimiliki. 2. Learning disabilities atau ketidakmampuan belajar adalah ketidakmampuan seseorang yang mengacu kepada gejala di mana seseorang tidak mampu belajar, menghindari belajar, sehingga hasil belajarnya di bawah potensi intelektualnya. 3. Learning dysfunction atau ketidakfungsian belajar adalah menunjukkan gejala di mana proses belajar tidak berfungsi dengan baik, meskipun pada dasarnya tidak ada tanda-tanda subnormalitas mental, gangguan alat indera, atau gangguan psikologis lainnya. 4. Underachiever adalah mengacu pada seseorang yang memiliki tingkat potensi intelektualitas di atas normal, tetapi prestasi belajarnya tergolong rendah. 5. Slow learner adalah seseorang yang lambat dalam proses belajarnya sehingga membutuhkan waktu dibandingkan seseorang lain yang memiliki taraf potensi intelektual yang sama. 4. Faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang pertama bersifat kognitif atau ranah cipta, yaitu antara lain rendahnya kapasitas intelektual atau inteligensi peserta didik. 2. Bersifat afektif atau ranah rasa, yaitu meliputi labilnya emosi, minat, dan sikap peserta didik. 3. Bersifat psikomotorik, yaitu terganggunya alat-alat indera, penglihatan, dan pendengaran, atau mata dan telinga. Faktor eksternal yang pertama, lingkungan sekolah. Contoh kondisi dan letak gedung sekolah yang buruk, seperti dekat pasar, kondisi guru serta alat belajarnya yang berkualitas rendah. 2. Lingkungan keluarga.
Contoh ketidakharmonisan hubungan antara ayah dan ibu dan rendahnya kehidupan ekonomi keluarga. Ketiga, lingkungan masyarakat. Contoh wilayah kumuh dan teman sepermainannya. 5. Indikator kesulitan belajar. Yang pertama, prestasi belajarnya rendah, artinya skor yang diperoleh di bawah skor rata-rata kelompoknya. 2. Usaha yang dilakukan dalam kegiatan belajar tidak sebanding dengan hasil yang dicapai. 3. Lamban dalam mengerjakan tugas dan lambat dalam menyelesaikan atau menyerahkan tugas. 4. Sikap acuh dalam mengikuti pelajaran dan sikap kurang wajar lainnya. 5. Menunjukkan perilaku menyimpang dari perilaku temannya yang seusia, misalnya suka membolos, enggan mengerjakan tugas, tidak dapat kerjasama dengan temannya, terisolir, tidak dapat konsentrasi, tidak punya semangat, dan sebagainya. 6. Emosional, misalnya mudah tersinggung, mudah marah, pemurung, merasa rendah diri, dan sebagainya. Lokasi penelitian. Kegiatan diagnosis kesulitan belajar dilakukan di Sekolah SD Muhammadiyah 1 Kudus, tepatnya di Jalan Kiai Haji Asnawi nomor 34 Pejaten, Damaran, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Kode pos 59316. Teknik pengumpulan data. Yang pertama, observasi. Di SD Muhammadiyah 1 Kudus bertujuan untuk mengetahui siapa saja yang mengalami kesulitan belajar. Dalam hal ini, kami mendapatkan nama-nama siswa yang menjadi objek diagnosis kesulitan belajar. 2. Wawancara terhadap guru dan murid juga dilakukan untuk mengetahui informasi yang real di dalam kelas. Bertanya terhadap guru dan siswa supaya mendapat bahan informasi apa penyebab dan solusi dari kesulitan belajar siswa. Ini adalah tabel hasil diagnosis kesulitan belajar. Yang pertama, ada nama Sera, jenis kelamin perempuan, kelas 1 Abu Bakar, jenis kesulitan belajarnya, kesulitan dalam hal menulis dan membaca, penyebabnya keterlambatan dalam belajar. 2. Fatir, jenis kelamin laki-laki, kelas 2 Ali bin Abi Thalib, jenis kesulitan belajar, kesulitan mengikuti pembelajaran, penyebabnya suka rame dan suka berantem. Niko, laki-laki, kelas 3 Zubair bin Awam, jenis kesulitan belajar, kesulitan menghitung, penyebab belum bisa kurang latihan. 4. Gazi, jenis kelamin laki-laki, kelas 4 Zaid bin Sabit, jenis kesulitan belajarnya tidak mengerjakan tugas yang diberikan guru, penyebab kurang motivasi belajar. 5. Vira, perempuan, kelas 5 Hasan bin Ali, jenis kesulitan belajar, kesulitan mata pelajaran matematika, penyebab karena tidak menyukai mata matematika. 6. Alfan, jenis kelamin laki-laki, kelas 6 Bilal bin Rabah, jenis kesulitan belajar, kesulitan mengikuti pelajaran, penyebab suka usil, jahil, dan berantem. Nah, ini adalah tabel untuk mengatasi permasalahan. Yang pertama ada nama guru Bu Hani Safitri, SAG MPD. Nah, upaya mengatasi permasalahannya, guru memberikan perhatian khusus dan memberitahu kepada ortu untuk dibantu les membaca dan menulis. Dan hasilnya sedikit ada perubahan. Kedua, Bu Fitria Ain Salsabila, murid dari Fatir, kelas 2 Ali bin Abi Thalib, guru lebih memberikan kasih sayang dan bersabar untuk mengatasi permasalahan tersebut. Dan hasilnya cukup ada perubahan. Ketiga, Srianto SPD dari murid Niko, kelas 3 Zubair bin Awam. Upaya mengatasi, guru memberi materi kalistung, menggunakan media pembelajaran, dan hasilnya sedikit ada perubahan. Yang keempat, Bapak Abdul Kholik SPD, muridnya yaitu Gazi, kelas 4 Zaid bin Sabit. Upaya mengatasi, guru memberikan semangat dan motivasi tujuan belajar, sehingga mulai ada perubahan. Yang kelima, Pak Wahyu Hidayat N. Arifin SPD, guru dari Vira, kelas 5 Hasan bin Ali.
Upaya mengatasi, guru memberikan materi menggunakan alat media pembelajaran. Dan ternyata tidak ada perubahan karena sulit. 6. Bu Siti Sundari, SPD, murid dari Alfan, kelas 6 Bilal bin Rabah. Supaya mengatasi permasalahan, guru memotivasi siswa agar tidak mengulangi hal tersebut. Hasilnya cukup ada perubahan. Nah, dari murid kelas 1 sampai 6, yaitu ada Sera, Fatir, Niko, Gazi, Vira, Alfan. Dengan kelas 1 gurunya yaitu Bu Anissa Fitri, kelas 2 gurunya Bu Fitri Ain Salsabila, kelas 3 gurunya Pak Sriyatno, kelas 4 gurunya Abdul Khalik, kelas 5 gurunya Wahyu Hidayat Arifin, kelas 6 gurunya Bu Siti Sundari, SPD. Sudah mengatasi permasalahan tersebut. Dan di SD Muhammadiyah Satu Kudus hanya sedikit yang mengalami permasalahan belajar. Kesimpulannya, diagnosis kesulitan belajar adalah proses mengetahui penyebab kenapa siswa mengalami kesulitan belajar. Hal ini dikarenakan adanya faktor internal diri sendiri, faktor eksternal, keluarga, lingkungan, ekonomi. Oleh karena itu, mahasiswa menyelidiki diagnosis kesulitan belajar siswa di SD Muhammadiyah Satu Kudus, mendapati siswa dari kesulitan belajar karena faktor diri sendiri, tidak termotivasi tentang apa tujuan dari belajar, dan faktor dari luar seperti kurangnya perhatian keluarga, lingkungan yang tidak memadai untuk belajar, dan ekonomi yang kurang sehingga siswa ikut serta membantu perekonomian keluarga. Saran bagi siswa dan ortu siswa. Saran siswa harus mau untuk belajar, karena itu penting bagi dirinya sendiri dan orang di sekitarnya. Dengan memberi semangat belajar tujuan dari belajar itu sendiri, sehingga siswa mempunyai tanggung jawab untuk menyelesaikan tugas-tugasnya. Nah, saran untuk orang tua agar lebih memperhatikan anak, untuk mendampingi belajar, memfasilitasi kebutuhan anak dalam kelangsungan belajar agar nyaman. Sekian, terima kasih.